ini sebenarnya tadi udah aku singgung deh di awal. Sebenarnya ada tuh stigma yang anak yang ranking 30 tuh nggak bisa masuk PTN gitu. Kan yang ranking 30, yang mungkin dia nilai di sekolahnya jelek gitu. Mungkin gimana sih Kak pendapat Kakak kalau tentang stigma itu, kayak aku mah ranking 30 gak bakal mungkin masuk PTN gitu. Ya tadi aku bilang, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk masuk. Kalau memang dia mau ke perguruan tinggi negeri. Dari 800 sekian ribu orang, mereka punya peluang yang sama untuk dapetin kursi di perguruan tinggi tertentu yang mereka mau. Yang bikin beda itu daya juangnya. Kalau menurut aku ya, kemauannya. Kalau emang benar-benar mau, kalau benar-benar ingin, itu bakal kelihatan dari belajarnya, dari usahanya. Usaha kan nggak akan mengkhianati hasil. Jadi meskipun bukan ranking 1, ranking 3, bukan 10 besar, kalau memang mau, bisa. Asal nggak maksa pas milihnya. Ya kan setiap orang persiapannya berbeda. Jadi ya harus disesuaikan. Tapi bisa. Mau ranking terbawah pun bisa, kalau memang mau. Yang penting mau, dan mau usaha. Nggak nerima diri kayak, udahlah aku bodoh. Jadi ya udah akhirnya nggak melakukan apapun untuk mendapatkan yang diimpikan. Cuman gara-gara stigma saya ranking bawah, berarti saya secara literal bodoh. Padahal kalau memang mau, bisa. Peluangnya sama kok. Ya, bener banget tuh yang tadi Cici bilang, asalkan kita mau ya Ci ya, mau dan mau berusaha gitu buat masuk ke PTN, walaupun kita ini ya gak masuk ranking yang bagus-bagus banget ya Ci. Toh juga ranking yang bagus-bagus, ranking 1, ranking 10 besar belum tentu masuk. Banyak kejadian, itu udah sering terjadi. Banyak kejadian jalur undangan yang masuk bukan dari ranking paralel, bahkan banyak yang ranking paralelnya harus berjuang di UTBK, dan banyak yang nggak lolos juga. Jadi ranking itu tidak pernah menentukan posisi. Yang menentukan posisi cuman usaha dan kemauan. Benar, benar. Kita harus ada usaha ya, gengs ya. Walaupun emang kalian mungkin yang nonton ini ada yang merasa dirinya gak pintar, jangan putus asa dulu ya, gengs. Yang penting kita udah coba gitu. Udah coba, kita mau. Betul. Yang bikin beda mau apa enggaknya. Niatnya ya, Ci ya, niat usahanya yang membedakan ya. Cara kita effort kita buat belajar tuh gimana gitu. Effort kita buat berusaha gitu, lebih jauh lagi. Tuh. Intinya jangan insecure dulu sih sebelum ini ya Ci ya. Jangan kalah dulu sebelum mulai perang. Iya bener banget tuh Ci. Jangan kalah. Soalnya kan kita juga gak tahu Ci gitu. Siapa tahu kan yang tadi yang kayak Cici bilang itu, yang bisa jadi yang ranking 30 besar atau 20 besar itu masuk, sedangkan yang ranking bagus tuh malah justru gagal gitu. Kayaknya yang punya ranking pun juga jangan merasa aman, karena saingan kalian yang punya yang ranking-rankingnya tinggi itu juga sama bersaing juga dengan 800 sekian ribu orang itu. Bukan sekiranya kalian ranking 1 lalu lawan kalian cuma 50.000 orang misalnya. Berarti yang ranking 1 itu belum tentu ranking 1 menurut ini ya Ci ya, skala nasional ya Ci ya. Betul. Karena banyak yang mikirnya saya ranking 1 bisa, tapi kalian nggak pernah tahu di luar, di atas langit ada langit. Jadi selalu humble, jangan sombong, selalu ngandelin Tuhan juga.
Karena kalau Tuhan mengizinkan ya pasti dapat. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain untuk setiap anak-anaknya kan, ya mau sekeras apapun juga Tuhan tidak mengizinkan gitu loh. Istilahnya Tuhan nggak ngasih untuk ke sana. Berarti bukan jalannya ke sana. Jadi tetap harus ngandelin Tuhan juga. Jangan cuma mengandalkan ranking. Iya benar. Kayak ada yang bilang ya, karena Tuhan itu lebih indah daripada rencana manusia gitu. Jadi apapun yang kita udah rancang, kita tetap juga serahin ke Tuhan. Siapa tahu kalau misalkan udah rezeki, berarti itu Tuhan mengizinkan kita dan emang kasih kita kesempatan buat di situ gitu. Nah, juga nggak pernah buta sih kalau menurut aku. Kalau dia lihat usaha kita juga, kita minta, dia memberi kan. Jadi harus selalu ingat Tuhan juga. Itu main utamanya itu. Ya. Yang paling pasti sih doa juga, doa dan usaha harus diseimbangin ya Ci ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ci, sama Cici kuliah nih, sebenarnya ada nggak sih perbedaan dunia kampus sama waktu Cici sekolah itu? Jelas. Sebenarnya Cici. Ada. Kalau di sekolah itu kayak guru-guru tuh suka ngomong ya. Kan kalian kalau kuliah tuh sendiri, gak ada yang dosen-dosen tuh nggak peduli lah kalian mau masuk enggak, tugas kumpul enggak, mereka cuma tahu ngasih nilai. Dan itu betul. Jadi belajarnya juga belajar sendiri, ada tugas ingat sendiri, semuanya juga serba sendiri. Jadi jelas ada perbedaannya. Dari mandirinya tuh sangat mandiri, dosen juga tidak, kadang-kadang tidak sebaik itu mengingatkan tugas. Kalau nggak kumpul ya nol. Kalau kumpulnya telat minus ya minus. Terus juga bedanya kalau pas sekolah kan kita dikasih jadwal. Kalau pas kuliah kita susun sendiri jadwalnya kita. Itu sih yang bikin beda. Dan kalau pas nyampe di jenjang kuliah, ketemu orang yang lebih luas lagi, dengan latar belakang yang berbeda, itu jadi sesuatu yang baru gitu loh. Bahkan bisa kena culture shock juga kalau emang baru, benar-benar hal yang baru ya. Jadi sangat berbeda dari, khususnya dari individualistisnya, itu kampus itu benar-benar individualis. Karena ya nilaimu ya nilaimu, nilai saya nilai saya. Dosen hanya memberikan nilai, ngerti nanya, enggak juga ya udah. Jadi jelas beda. Bilang enakan mana, plus minus lah. Iya, berarti perbedaannya itu kayak di sekitar lingkungan kampus, mungkin dari sistem belajarnya ya, sistem belajar, dari sektor pertemanan, gitu. Kalau dari belajar, kampus tuh biasanya cuma 2 kelas per hari. Dan itu kita bisa milih kan kelasnya, mau siang, mau pagi. Tapi yang penting udah ada jadwalnya, terserah kita susun jadwal sendiri. Untuk semester ini kebetulan setiap hari Senin, aku nyusunnya libur. Aku nggak ngambil kelas di hari Senin. Gitu. Terus kalau dari beberapa kasus, kalau nggak sanggup untuk ngambil sejumlah SKS yang diharuskan, kalau mau nggak ngambil ya udah, nggak jadi masalah. Tahun depan ambil lagi. Yang penting kelas itu ada dan lulus. Gitu. Dari sektor pertemanan jauh lebih luas. Apalagi ini kita ngomongin perguruan tinggi negeri, dan dalam konteks apa yang aku alamin, itu dari penjuru Indonesia kan.
Universitas Indonesia itu dari Papua ada, dari Sumatera ada, Kalimantan ada, dengan seberagam orang-orang yang ada di lingkungan pertemanan itu bikin kita juga toleransi jadi tinggi dengan berbagai agama juga kan. Terus juga kita bisa kenal, oh ini budaya dari sini, oh ternyata begini, oh orang yang kayak begini, oh ternyata kayak begini, orang dari sini begini, dan sangat memperluas koneksi. Itu sih bedanya. Wah, keren banget tuh kalau misalkan apa ya? Kita selama jadi mahasiswa itu juga gak cuman tentang masalah belajarnya di mana ya Kak, tapi juga banyak tuh teman-teman kita mungkin di dunia kampus yang banyak banget yang kita ketemuin kayak dengan berbagai perbedaan gitu, berbeda pribadi atau sifat, agama, ras, mungkin asal tempat mereka di mana aja gitu. Nah kan kalau di sekolah, masih masa sekolah, kadang kita ketemunya satu etnis lagi, satu agama lagi. Ya, ketika kita masuk ke dunia kampus dengan latar belakang yang sangat berbeda dari kita, itu kita jadi bisa paham, oh ternyata agama ini begini caranya, oh ternyata orang dari sini begini kalau lagi makan, begini kalau lagi bicara. Jadi kita mengenal banyak orang, semakin kita kenal banyak orang, kita akan semakin ngerti lah, bisa mentoleransi untuk aku ya, toleransi, oh ternyata mereka tuh kayak begini, ternyata yang ini begini. Jadi membuka pikiran kita, membuka mata kita, wawasan kita, dan membuka koneksi, karena koneksi itu penting untuk dunia kerja nanti. Wah iya bener banget tuh, banyak sih hal-hal yang bisa kita explore ya Ci ya di dunia kampus gitu daripada di dunia persekolahan gitu. Nah, kira-kira ada gak sih Ci suka duka waktu Cici berjuang masuk PTN itu gimana? Waktu berjuang itu kayaknya duka gak sih? Karena banyak yang dikorbanin kan. Kalau waktu masih masa berjuang ya, masa berjuang tuh banyak yang dikorbanin, dari waktu main, waktu tidur, waktu hahaha. Jadi kalau dibilang pas berjuangnya mah sukanya dikit. Kalau pas masuknya baru suka, merasa apa ya, effortnya tuh kebayar gitu. Apa yang udah dikeluarin pas dukanya itu rasanya kayak kebayar aja. Oh, masuk bisa. Wow, aku puji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan izinkan, dan itu jadi satu kebanggaan sendiri gitu loh. Kayak aku untuk saat itu ya, aku kayak bisa bermegah dalam kebaikan Tuhan gitu jadinya. Karena masuk juga kan juga hoki-hokian lah bisa dibilang. Jadi dukanya ya tadi harus ada banyak yang harus dikorbankan. Sukanya rasakan sendiri sensasinya kalau sudah masuk. Suka benar kayak wow, aku ternyata mahasiswa dari kampus yang bergengsi. Rasanya tuh wow, aku habis jalan susah-susah, akhirnya aku sampai. Rasanya tuh lega banget. Meskipun ya tadi penderitaan berbulan-bulan kan, harus belajar, harus konsisten belajarnya, belum capeknya, belum nangis-nangisnya. Cuman kan itu orang-orang nggak lihat, orang-orang cuma lihatnya, wow dia belajar, nggak tahu belajar kayak apa, tapi dia masuk. Di situ sukanya. Berarti sukanya pas kita udah keterima ya, kayak bangga gitu. Soalnya kan aku pusing-pusingan berbulan-bulan, stres berbulan-bulan, habis itu hasilnya keterima. Itu kan juga bangga jadi gitu. kebanggaan sendiri kan. Iya, sukanya pas itu. Kayak Jadi semuanya itu udah bener-bener lunas gitu, kebayang sama ya, betul. hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pun kalau tidak masuk, padahal udah berusaha keras,
Berarti ada sesuatu yang lagi dipaksain. Kalau menurut aku. Gitu. Bener banget. Walaupun kita banyak ya yang udah effort banget tuh berjuang, tapi masih tetap gagal. Mungkin emang udah rencana Tuhan ya, Ci ya. Mungkin belum rezekinya di situ. Mungkin ada juga di kampus lain gitu. Ada sesuatu, kalau saat kita udah, berarti kita ngomongin effort ya, ngomongin usaha. Ada orang-orang yang usahanya setengah mampus, tapi tetap gak masuk, tetap gagal, tetap gak keterima, padahal udah sampai jungkir balik belajarnya, sampai gak tidur. Kadang susah untuk dicerna, untuk ditelan, susah untuk diterima kalau memang bukan jalan. Selalu percaya ketika kita nggak menerima sesuatu yang kita usahakan, Tuhan punya yang lebih baik, jauh lebih besar untuk kalian. Jadi kalau memang udah usaha, nggak masuk, nggak dapet, gagal, tempatmu bukan di sana. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang. Jadi tetap berusaha. Kalau sampai ada yang mikir, kalau kayak gitu gambling. Kalau aku usaha masuk nggak masuk, mendingan nggak usah usaha lagi dari awal. Terserah. Mau nggak? Kalau mau, usaha. Hasilnya memang gambling. 50-50 kan? Keterima atau nggak keterima. Yang penting kita usaha dulu. At least, saat nggak keterima, kalian bisa tahu, saya udah berusaha. Tapi tidak masuk, berarti bukan rezeki saya, bukan tempat saya. Dah. Tidak ada penyesalan kenapa ya kemarin aku nggak belajar lebih giat, kenapa ya aku belajarnya kurang. Jadi tetap aja berusaha, kita nggak pernah tahu Tuhan, kebaikan Tuhan itu nggak pernah salah orang, nggak pernah salah sasaran. Iya bener banget. Tuhan kan juga udah tahu ya, udah ngerancang tuh rencana kita tuh masa depan kita. Karena Tuhan juga udah tahu juga sebenarnya tuh Tuhan tuh pengen kasih yang terbaik gitu buat kita. Tapi kadang kita juga suka mikir, kenapa Tuhan malah itu. Betul. Yang terbaik di mata Tuhan belum tentu baik untuk kita. Salah. Yang baik di mata kita belum tentu memang itu yang Tuhan ingin. Jadi tetap berserah. Yang namanya berserah ya berserah. Tuhan maunya apa, yang penting tetap berusaha. Give your best. Dulu kelas aku punya motonya itu do your best, let God do the rest. Itu ada di tempel di dinding kelas waktu acara dekor-dekor. Dan itu sampai sekarang pun aku pegang. Selalu lakukan yang terbaik, sisanya biarin Tuhan aja. Itu namanya berserah. Tapi kalau misalnya berserah, Tuhan terserah deh, tapi aku mau ini, itu namanya bukan terserah. Itu tetap ada, ya kita nggak apa-apa punya keinginan. Ya namanya. Bagus kita punya keinginan, tapi ketika kita udah bilang berserah, ya udah serahin. Yang penting kita usahain. Tuhan aku mau ini, tapi itu serah Tuhan deh. Iya bener banget, berserah dan juga berusaha gitu ya Cia. Betul. Selalu andalin Tuhan. Harus bisa diseimbangin kedua halnya gitu. Betul. Oke, yay. Dari mungkin dari sesi Q&A-nya sampai sini, dan sebelum kita tutup nih ya, Ci, kita bakal ada games dulu nih. Oke, I'm in. Itu ada true or false dan this or that. Nanti aku kasih pilihan, nanti Cici tinggal bilang true or false gitu. Oke. Yang pertama kita bakal mainin true or false dulu ya. Ini ada 3 pertanyaan. Dan Cici jawab itu true atau false. Yes. Oke, Ci ya. Udah siap ya, Ci ya?
Siap. Pertanyaan pertama. Perayaan anniversary ke-50 tahun itu jatuh pada tahun 2020. Itu true or false? Bentar. Ingat dulu. Bentar. Aduh. Itu 2000. Ya, true. Benar, ya. Benar ya, tepat banget pas pada tanggal 2 Februari tahun 2020 acaranya. Asik. Pertanyaan yang kedua. Tua alma mater kita. Oke, lanjut. Kanaan itu terpencar menjadi di 5 daerah. Itu false atau true? Wah, saya lupa. Saya cuma ingat 3. True deh. Jawabannya adalah false. Oh, tidak sebanyak itu ya. Yang aku ingat tuh cuma Kanaan Banjarmasin. Oh, ada 6. Banjarmasin, Kanan Kran, KGS, Tangerang, Pontianak. Cianjur? Oh ya, Cianjur. Cianjur aku cuma tahunya Banjarmasin dan Cianjur dan KGS. Jawabannya adalah 6. Ada 6. Oke. Pertanyaan terakhir dari game True or False. Oke. Benar nggak sih moto Kanaan sekarang itu caring for your growth? True or false? True. Itu dari itu moto dari zaman aku tuh masih kepake tuh, caring for your growth. Ingat ya? Masih. Oke, kita sekarang masuk ke game yang kedua. This or that. Nanti aku kasih totalnya ada 7 pertanyaan. Nanti Cici pilih yang mana gitu. Oke. Pernyataan nomor 1, pilih kerja kelompok atau individu. Individu. Kenapa? Kalau kelompok tuh, menurut aku ya, pasti ada 1 atau 2 orang yang dalam tanda kutip jadi beban. Iya, cuma numpang nama. Terus juga kadang bagi tugas kan, kalau bagi tugas kan berarti harus nunggu orang lain kan, lama kadang. Jadi mendingan tugas individu. Individu lebih enak ya. Setiap orang punya soal yang sama, bisa diskusi. Kumpul tetap sendiri. Tapi kalau namanya kelompok, persoalannya cuma 1. Bagi-bagi, nungguin ini itu, belum lagi yang nggak kerja, belum lagi yang cuma numpang nama. Repot. Jadi individu. Apalagi yang ngeselin tuh yang numpang nama itu yang paling ngeselin ya Ci ya. Nah iya, untuk kerja tugas gitu presentasi kelompok aja pasti ada yang cuman tukang pencetin next slide kayak operatornya doang. Jadi Oke, kita lanjut ya Ci. Pernyataan nomor 2, pilih belajar atau ngerjain PR dicicil atau SKS. Waduh, jujur saya tim SKS. Kenapa? Kadang-kadang merasa nggak sih kalau kita udah ngelihat deadline deket, terus langsung jadi otaknya langsung jalannya cepet, ya kan? Jadi kenapa SKS? Karena merasa lebih terpacu untuk bisa menyelesaikan karena deadline-nya udah deket. Kalau sering terjadi ya Ci ya. Kenapa ya kalau misalkan jauh-jauh hari itu kayak otaknya tuh masih belum lancar gitu. Iya, jadi kayak masih lama nanti aja. Sering terjadi ya Ci ya di kalangan mahasiswa-mahasiswi dan juga kaum pelajar. Iya, ya sama lah kurang lebih. Kalau deket-deket deadline baru lancar, sebelum jauh-jauh hari udah lancar, masih belum kepikiran gitu. Belum kepikiran gitu. Oke.
Lanjut, pertanyaan ketiga. Pilih hafalan atau hitungan? Hafalan atau hitungan? Aku suka dua-duanya. Aku nggak masalah ngapal, tapi kayak lebih enak ngitung sih. Ngitung deh. Ngitung deh. Hitung atau ngapal atau dua-duanya nih? Ngitung. Karena Kenapa? hitungan itu nggak perlu dihafal. Dan pelajaran itu jangan dihafal. Pelajaran dihafal, abis belajar lupa. Jadi hitungan. Bener banget. Hafal malah lupa, tapi kalau misalkan kita kayak paham pasti nggak lupa. Bisa. Gitu. Kalau paham, bisa. Ini jangan dihafal. Berarti hitungan ya. Hitungan. Pertanyaan nomor 4. Mungkin ini pertanyaannya can relate sama kehidupan Cici sekarang ya, kuliah. Kuliah offline atau kuliah online? Offline. Enggak. Kenapa? Karena ketemu teman sih. Dan lebih fokus. Kalau online, belum jaringannya, belum dosennya nggak masuk. Tugasnya juga lebih banyak. Banyak jalannya. Tugasnya juga jadi lebih banyak. Karena kan yang harusnya biasanya dikerjain pas offline, tiba-tiba harus online kan. Jadi tugasnya pun numpuk. Terus kalau pas offline, bisa ketemu sama temen, ngerjain tugasnya bareng. Kalau sekarang, ketemunya kalau emang lagi ada waktu aja kita nge-zoom bareng. Itu lebih milih offline. Tingkat stresnya juga lebih tinggi pas online. Jadi lebih pilih offline jelas. Meskipun lebih capek. Iya, bener banget. Apa ya, kayak online tuh kayak susah gak sih gitu, kayak lebih susah daripada yang waktu offline gitu, ya kan? Betul. Betul banget. Kayak banyak banget perubahannya gitu loh. Kayak coba harus adaptasi gitu. Dari yang tadinya offline, adaptasi ke sistem online gitu. Pertanyaan nomor 5. Kimia atau fisika? Kimia. Kimia atau fisika? Kenapa tuh kimia? Karena kimia masih merepet ke biologi. Tapi aku nggak bisa fisika. Fisika susah ya, Ci ya? Untuk aku ya, susah. Banyak rumusnya, terus aku nggak bisa ngebayangin gaya-gayanya itu kan. Fisika kan tentang gaya tuh, momen inersia bukan sih? Nggak tahu deh itu, maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Terus kayak gaya normal. Itu aku pusing gaya pegas, aku nggak bisa ngebayangin. Tapi kalau kimia, Gaya gravitasi juga. Iya, kalau kimia masih bisa lah, karena masih merepet biologi kan. Jadi ya. Iya bener banget ya, biologi juga kimianya. Nah, iya, kan ada gabungan ya kan, biokimia. Jadi biokimia. Aku lebih pilih kimia. Iya, aku lebih pilih kimia dibanding fisika. Tapi antara tiga yang biologi, fisika, kimia jelas biologi. Karena suka sama biologi ya. Iya, menurut aku tuh biologi tuh fun. Meskipun banyak yang, aduh biologi banyak dah hafalannya. Padahal Tapi yang bahasa Latin itu juga. ya kan. Tapi guru biologiku dulu ngajarinnya jangan ngapal. Jadi beliau lebih ke minta anak-anaknya untuk memahami. Dan sampai sekarang pun jadi paham dan masih ingat. Iya bener banget yang tadi udah dijelasin ya, kalau misalkan kita ngehafal malah justru kita cepet lupa gitu sama materinya. Tapi sedangkan kalau kita belajar untuk memahami materinya, itu baru masih ingat gitu. Pasti masih nempel di otak kita. Pasti. Udah juga pasti masih ingat-ingat. Oke, pertanyaan nomor 6. Pilih bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris? Inggris. Kenapa? Bahasa Indonesia aku jelek. Bahasa Indonesia aku jelek. Lebih. Dan entah kenapa bahasa Inggris tuh aku lebih mudah memahami gitu loh. Bahasa Indonesia tuh satu kalimat harus benar-benar ini kan, apa namanya, EYD dan bahasa baku, aku tuh suka kebalik-balik. Jadi aku lebih milih Inggris, dan mungkin karena kebiasaan bikin tugas paper pas kuliah itu jurnalnya juga jurnal bahasa Inggris kan, itu lebih mudah dipahami sih menurut aku. Informasinya juga lebih luas meskipun dalam bahasa asing. Jadi bahasa Inggris. Wah, kalau Cici suka bahasa Inggris berarti Cici di rumah suka ngomong bahasa Inggris kan nih? Enggak, soalnya not everyone in my home able to speak English. Kita pakai bahasa Indonesia, cuma bahasa Indonesia tidak baku. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. 7. Nomor 7. MTK wajib atau MTK minat? Jujur aku udah lupa materinya. MTK wajib atau MTK minat? Itu bedanya apa ya? Aku udah lupa, soalnya aku udah lama nggak belajar MTK. Aku belajar MTK setahun yang lalu kayaknya. Pun ada MTK sekarang tuh yang cuma statistik, jadi aku lupa. Tapi kayaknya wajib deh. Soalnya wajib lebih gampang ya daripada peminatan. MTK minat. Tapi entah kenapa waktu zamanku tuh banyak yang remetnya pas MTK wajib. Aku bingung, kayaknya nggak dua-duanya deh. Aku Butuh udah dipertanyakan. Iya, aku udah lupa. Mungkin kalau statistika itu masuknya ke MTK wajib ya, Ci ya. Wajib. Nah, aku juga nggak suka statistika. Gimana ceritanya? Ya, mungkin karena memang udah menjurus kan, udah masuk jurusan biologi, jadi kalau ketemu matematika tuh rasanya kayak masa ketemu matematika. Karena bayangan orang-orang kalau udah masuk, oh yaudah aku ngambil biologi aja biar nggak ketemu matematika. Padahal di 2 tahun pertama tuh belajar matematika lagi. Yaudah lah aku ambil apa namanya yang modelan fisika deh, atau kimia biar nggak usah ketemu matematika. Tetap ada gitu. Yaudah aku ambil hukum aja lah, nggak ada matematikanya. Ada, tapi mungkin nggak menjurus. Jurusan pasti ada MTK. Ada. Kalau untuk zamanku ya aku nggak tahu untuk sekarang, tapi zamanku itu semester satunya tuh ada mata kuliah wajib universitas, dan itu matematika dasar, fisika dasar. Jadi kayak tetap bakal ketemu matematika. Jangan milih satu jurusan karena dia pikir gak ada matematikanya. Kalian akan terjebak. Bener banget sih, MTK kan itu kan emang udah kehidupan sih ya, ada kaitannya sama kehidupan, dan emang nggak bisa jauh-jauh dari situ sih. Nah, iya. Makanya itu kalau kita mau masuk jurusan manapun itu pasti ada yang namanya MTK gitu. Pasti MTK dasar gitu. Kecuali yang masuk MTK murni, jurusan MTK murni kayaknya nggak berlaku, nggak cuma MTK dasar sih. Iya. Matematika tuh kalau ngeliat dari temanku dia belajarnya memang aljabar elementer, terus aku nggak ngerti materinya. Tapi iya, pasti ini. Pokoknya jangan tambahan tips, jangan milih jurusan karena dipikir gak ada matematikanya. Mau sampai jurusan apapun tetap ada matematikanya. Karena banyak yang aku milih ini aja deh, kayak aku mau menghindari matematika. Aku ambil ini aja deh, aku mau menghindari fisika.
Ya mungkin kalau fisika kan emang turunan kan, dia turunan matematika kan. Tapi kalau sampai aku mau ini aja karena nggak ada matematikanya, kalian ntar bakal terperangkap enggak? Soalnya pasti ketemu meskipun cuma sedikit. Wah, intinya ya gimana ya, emang Nggak bisa nggak bisa dihindari. jauh-jauh banget, nggak bisa Nggak bisa jauh, kita dihindari. bisa lepas dari MTK gitu. Betul Soalnya kan MTK sekali. juga berguna juga sih, dan emang MTK itu emang luas gitu ilmunya, Luas. kemana-mana. Bisa ke ekonomi, bisa ke fisika, kimia, biologi. Bahkan biologi aja juga ada kok dipakai kan statistika, terus juga beberapa penghitungannya pakai varians, pakai apa namanya kuadrat-kuadrat. Jadi nggak bakal bisa lepas. Mau sampai kapanpun juga tuh matematika udah dasar soalnya. Udah Jadi nempel banget ya. jangan pilih jurusan karena mau menghindari matematika. Gak akan ada. Hati-hati kejebak, guys. Gitu. Yeay. Segitu Yeay. aja kita gamesnya pada podcast hari ini. Semoga sesi podcast hari ini yang dibawakan sama Ci Winnie ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Iya. Sebelum kita tutup nih ya Kak, ini ya Ci, ada nggak sih saran atau pesan atau kesan dari Cici buat teman-teman nih, terkhususnya yang lagi berjuang di PTN? Jangan kalah sebelum orang. Tetap berusaha meskipun rasanya nggak mungkin. Doa, serahin ke Tuhan. Minta juga jangan lupa ke Tuhan, tapi tetap berserah. Dan jangan kebanyakan procrastinating gitu. Jangan kebanyakan nunda. Karena waktu kan nggak bisa balik. Jangan sampai pada ujungnya, pada akhirnya, cuma bisa seharusnya aku harusnya belajar lebih giat. Seharusnya aku belajar lebih dalam lagi. Seharusnya jangan sampai ada kata seharusnya di akhir. Karena kalau emang kalian mau ranking berapapun, asal kalian mau berjuang, kalian mau berusaha, dan Tuhan mengizinkan, dan kalian minta juga ke Tuhan, itu pasti bisa. Dan jangan maksain. Karena banyak kejadian, ya tadi aku bilang kan jangan maksain, itu karena banyak kejadian, orang-orang maksain pilihannya mereka gitu loh. Merasa dirinya bakal dapet skor yang nggak terlalu mumpuni untuk masuk ke jurusan-jurusan yang terkenal tingkat kesulitannya. Tapi tetap dipaksain dengan pikiran, siapa tahu rezeki, gitu. Siapa tahu Tuhan mengizinkan. Jangan pakai alasan itu untuk bertahan di jurusan yang kalian inginkan kalau merasa nggak bakal bisa sampai sana. Tapi bukan berarti jadi minder. Kan kalian yang berusaha, kalian yang mengerjakan soal-soalnya nanti. Kalian tahu lah kira-kira bisa apa enggaknya. Kalau emang nggak bisa, lepas. Tapi balik lagi, kalian tujuannya apa? Masuk ke PTN kah? Cuman masuk, jurusannya pokoknya apapun lah, yang penting aku masih suka, atau jurusan tertentu. Kalau udah jurusan tertentu, ya harus siap effortnya lebih. Misalnya, masuk fakultas kedokteran, terkenal tingkat kesulitannya kan, tapi ya dengan effort yang ya udahlah Tuhan baik gitu, effort yang Tuhan baik, mungkin nggak kalau misalnya dengan usaha yang udahlah Tuhan baik masuk. Jadi harus ngelihat jurusannya, jangan maksain. Kalau emang udah kelihatannya nggak bisa, jangan diambil. Karena slot cuma 2 kan biasanya milih jurusan. Kalau satu udah ngambil sesuatu yang kemungkinannya nggak masuk, kan sayang. Harusnya bisa ngambil kesempatan untuk jurusan yang lain kan. Yang penting suka dan enjoy. Jangan sampai milih juga jadi teledor
yang penting masuk, tapi nggak tahu jurusan apa, sukanya gimana, nanti malah jadinya beban. Jadi jangan Berarti aku maksain. juga ini ya Ci ya, harus ngikutin minat, bakat sama kemampuan kita ya Ci ya. Iya, gitu. Pokoknya jangan maksain. Karena banyak yang gagal karena maksain. Skornya nggak nyampe, tapi tetap batu gitu, misalnya batu mau. Ya, berarti kalau memang mau ngebatu, maunya jurusan A, set usahanya di atas orang-orang yang mau jurusan tersebut. Tapi kalau emang cuma mau kuliahnya di negeri, jurusan yang penting masih kita suka, ya disesuaikan. Karena nggak mudah masuknya. Mau jurusan apapun tuh nggak mudah. Tapi ada beberapa jurusan yang karena saking banyaknya yang minat, effortnya harus lebih. Dan itu harus siap. Siapin mental, siapin usaha, jangan maksa, tetap berdoa dan berserah sama Tuhan. Nggak peduli kalian mau ranking berapa, bisa enggaknya dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin dianggapnya kurang pintar, kalian bisa. Asal tetap mau berusaha dan ada niatnya. Gitu. Oke. Terima kasih Ci buat saran dan pesan-pesannya juga. Semoga segala sharing yang dibawain sama Ci Winnie ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga buat Ci Winnie juga yang udah mau nyempatin ya Ci. Buat aku, walaupun emang mendadak. Terima kasih sudah mengundang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara. Semuanya murni dari pemikiran, pendapat pribadi. Tapi thank you banget ya Roci udah mau nyempetin gitu buat jadi pembicara gitu. Pembicara kayak lagi seminar. Semoga sukses terus ya buat Ci Winnie buat kuliahnya. Semoga bisa lancar jaya juga. Terus diberikan kesehatan juga. Amin. Terima kasih Ci Winnie buat waktunya.